Shalom jemaat Tuhan, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Saya percaya kita semua menyiapkan hati kita untuk kita lebih lagi merasakan akan hadirat dan lawatan Tuhan pada ibadah doa malam kita. Sebelumnya saya undang kita sama-sama tundukkan kepala untuk kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk kesempatan yang kami boleh terima daripadamu. Kami rindu untuk kami boleh merasakan lawatan hadirat-Mu, karena hanya di dalam hadirat-Mu lah kami boleh menerima kekuatan yang baru, sukacita, damai, sejahtera. Dan biarlah malam hari ini kami tidak menyia-nyiakan waktu kami. Kami mau mempergunakan jam-jam doa kami untuk kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Berkati ibadah kami pada malam hari ini, berkati setiap kami hamba-hambamu yang melayani Engkau, terlebih umatmu yang mengikuti ibadah doa malam secara online pada malam hari ini. Terpujilah namamu Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah doa malam kami. Haleluya, amin. Mari jemaat, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku.
kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, bukan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami tenang di dalam-Mu, kami tenang bersama-Mu. Haleluya. Kaulah yang membuat kami tenang, hadirat-Mu, jamahan-Mu yang membebaskan kami, yang memberikan kami kekuatan. Oh Roh Kudus, hadirat-Mu, hadirat-Mu yang kami perlu, hadirat-Mu yang kami rindu. Mengalir kuasa Roh Kudus-Mu, mengalir, memulihkan, menguduskan, menyembuhkan, membebaskan hidup kami, ya Roh Kudus. Kiara lamaya sande, kiara lamaya ralamaya 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 ralamaya, hira bakai di bikiara lamaya si kiara lamaya, kiara lamaya ralamaya ralamaya si kiara lamaya, hira maya ralamaya sande, ora bakai di bikiara lamaya ralamaya ralamaya, ora bakai di bikiara lamaya ralamaya. Roh-Mu di dalam kami, Roh-Mu di dalam kami, Roh-Mu di dalam kami. Hiramaya ralamaya sande, hiramaya ralamaya ralamaya, hiramakai di bisandai di bikiarana, uramaya sandaya ralamaya rana, hiramakai di bisanda, urabakai di bikiara lama-lama-lama-lama-lama-lama, kiara lama-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 lama, kiara lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama, kiara lama-lama-lama-lama-lama, kiara lama-lama-lama-lama-lama, kiara lama-lama sikinai di bikiara lama, kiara lamakai di bikiara lama, kiara lama, kiara lama-lama-lama, kiara lama-lama-lama-lama, kiara lama-lama-lama-lama-lama, kiara lama, kiara lamaya sande, kiara lamaya kiara lamaya sande. Kami kuat karena ada Roh-Mu di dalam hidup kami. Kami bisa
karena ada Roh-Mu di dalam hidup kami. Kami berkemenangan karena Roh Kudus-Mu ada di dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu tinggal dan memimpin hidup kami. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Allah Roh Kudus. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Oh Ramaya Sande. Semua keadaan dunia ini dapat berubah. Semua keadaan dunia ini dapat bergoncang. Tapi kami percaya bahwa hanya di dalam-Mu Bapa kami menjadi tenang, kami menjadi kuat, kami dapat melewati semua keadaan yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Selamanya Kau Allahku. Kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Urapilah setiap kami untuk kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, selamat berjumpa lagi dalam ibadah doa malam kita pada saat ini. Saya sangat senang sekali, walaupun kita tidak bertatap muka, tetapi lewat ibadah doa malam
melalui online ini. Saya percaya kita semua akan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, mari kita lebih lagi meningkatkan perjalanan hidup iman kita. Mari kita perhatikan pertumbuhan rohani kita masing-masing. Ini tidak boleh disepelekan, ini tidak boleh diabaikan. Situasi yang terjadi saat-saat ini, bahkan saudara Bapak Ibu sekalian, COVID-19 yang saat ini varian baru yang muncul ini sangat mengerikan. Karena begitu cepat menularnya dan begitu cepat bisa merenggut nyawa seseorang. Ini menjadi sebuah perhatian kita semua. Ketakutan begitu rupa melanda bangsa kita. Bahkan dunia mungkin saat ini masih dalam kondisi gentar menghadapi virus corona yang begitu mengerikan. Bahkan varian baru yang terjadi yang datang dari India ini sangat mengerikan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada jalan lain. Saudara-saudara, kenapa? Karena musuh ini tidak kelihatan. Musuh ini ada tetapi tidak terdengar oleh telinga kita. Tidak bisa terlihat oleh mata kita. Ini benar-benar saudaraku adalah sebuah peperangan yang boleh saya katakan inilah peperangan roh. Di alam roh kita berperang. Karena mata biasa tidak bisa melihat. Telinga biasa tidak bisa mendengar. Tiba-tiba kita melihat orang itu pingsan. Tiba-tiba kita melihat orang itu begitu tidak berdaya. Tiba-tiba kita kehilangan penciuman. Tiba-tiba kita menjadi lemas. Ini mengerikan sekali. Dan kalau sudah kena itu, waduh. Yang paling menyakitkan lagi, kita harus berjuang sendiri tanpa siapa-siapa yang boleh tinggal dan ada di samping kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, saat ini tidak lagi bisa kita anggap sepele kehidupan kerohanian masing-masing kita. Ini adalah satu isyarat dari Tuhan agar supaya setiap orang memperhatikan pertumbuhan iman, karena supaya semua kita bisa masuk dalam penyelamatan. Keselamatan tidak bisa menebeng ke orang lain. Keselamatan tidak bisa kita menyewa orang lain. Tetapi keselamatan itu adalah perbuatan kita pribadi lepas pribadi. Kita tidak bisa nitip keselamatan untuk kita kepada orang lain. Tetapi itu harus dikerjakan secara pribadi. Dan inilah saatnya di mana Allah memberikan sebuah waktu, sebuah kesempatan bagi kita agar supaya masing-masing pribadi kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam keselamatan yang sesungguhnya. Karena itu mari kita lihat firman Allah. Tema kita pada malam ini, berjalanlah dalam pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi tema kita pada malam ini, berjalanlah dalam pimpinan Roh Kudus. Ini luar biasa. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, kita baca satu ayat dalam Galatia pada pasal yang kelima, ayat 25. Saya baca berkata demikian. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sekali lagi, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saya percaya semua orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus, itu yang dikatakan hidup di dalam roh. Semua orang yang berbahasa roh, lebih spesifik lagi, setiap orang yang berbahasa roh,
itulah mereka yang hidup di dalam roh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, tetapi itu belum cukup. Penuh dengan Roh Kudus, berbahasa roh, hidup di dalam roh. Itu belum cukup. Tetapi orang yang hidup di dalam roh, dia juga harus mau dipimpin oleh roh. Barulah kita bisa merasakan dampak dari roh yang hidup di dalam kita. Karena roh itu ada di dalam kita. Suratan Paulus pada jemaat Korintus berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik daripada Roh Kudus? Roh Kudus yang diam di dalam dirimu. Kita ini adalah bait Roh Kudus, jadi Roh Kudus itu diam di dalam kita. Tetapi kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak bisa merasa dampak dari Roh Kudus dalam hidup kita. Terkadang kita berbahasa roh itu karena lafal saja. Tidak membawa pengaruh apapun dalam hidup kita. Tidak membawa dampak apapun dalam hidup ini. Dosa biasa saja kita lakukan. Kelemahan-kelemahan terus kita nikmati bahkan dalam kehidupan ini. Padahal kita berbahasa roh. Sepertinya itu tidak ada artinya. Kita anggap biasa. Kita sepelekan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi seharusnya kalau kita hidup dalam roh, baiklah kita juga mau dipimpin oleh roh. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 22, ungkapan dari seorang yang bernama Paulus. Bagaimana supaya kita bisa dipimpin oleh roh? Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita harus menyerah kepada Roh Kudus itu. Barulah kita bisa dipimpin oleh roh. Firman Allah berkata, Paulus menekankan aku dalam tawanan roh. Jadi orang hanya bisa dipimpin Roh Kudus kalau dia ada menyerahkan diri, ditawan oleh Roh Kudus. Atau dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 22 berkata demikian. Tetapi sekarang sebagai tawanan Roh Kudus. Ingat sekali lagi. Paulus katakan tetapi sekarang sebagai tawanan Roh Kudus. Aku pergi ke Yerusalem. Jadi ke Yerusalem itu Paulus bukan karena kehendaknya. Tetapi karena dia ditawan oleh Roh Kudus dibawa ke Yerusalem. Selanjutnya dia berkata, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Paulus gak ngerti. Dia ke Yerusalem sekali lagi bukan karena keinginannya. Dia ke Yerusalem itu adalah karena ditawan oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memimpin dia ke Yerusalem. Jadi dia berjalan, dia bergerak karena pimpinan Roh Kudus. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di Yerusalem. Tetapi dia mengikut saja apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus di Yerusalem. Dia tidak tahu apa yang harus dia alami di Yerusalem di sana. Tetapi yang paling penting bagi Paulus adalah dia mengikuti pimpinan Roh Kudus itu. Saya punya pengalaman tersendiri. Pada tanggal 22 hari ini, seharusnya saya berangkat ke Manado dan tanggal 24 saya berangkat ke Talaut. Acara ini seharusnya tidak bisa dibatal. Mengapa? Karena di Talaut itu pelayanan sudah diatur. Saya sudah sepakati. Ada peletakan batu pertama pembangunan. Saya juga sudah sepakati. Pembangunan seharusnya dari bulan yang lalu mereka tunda. Karena menunggu kedatangan saya.
Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, apa yang terjadi? Tadi pagi, mulai jam 1 saya bangun berdoa karena hati saya begitu sedih, begitu susah. Saya tidak mengerti apa. Saya berdoa jam 1 sebentar lalu tidur. Tapi udah gelisah gak bisa tidur. Jam 2 istri saya ke kamar mandi. Dia juga rupanya hatinya sudah tidak sejahtera. Sedih sekali juga. Jam 3 saya dibangunin anak saya untuk siap-siap berangkat ke bandara. Lalu saya dan Ibu Gembala bangun, duduk. Saya bikin teh panas, minum teh panas. Karena kebiasaan pagi saya harus minum panas-panas. Kalau enggak kopi ya teh. Nah Bapak Ibu sekalian, saya bicara sama Ibu Gembala, "Ma, gimana ya? Perasaan saya ini kok enggak enak. Perasaan saya ini susah. Saya tidak tahu kenapa." Tahu-tahu Ibu Gembala bilang begini, "Tadi malam mulai jam 2 saya bangun. Itu perasaan saya juga tidak enak, sedih sekali. Kenapa enggak tahu." Wah kalau begitu sama. Jadi menurut Mama bagaimana, saya katakan. Dia bilang, kalau saya suruh ngomong, saya lebih baik tidak berangkat. Oke, saya bilang tidak. Kita berdoa dulu. Berdoa dulu Bapak Ibu. Pada waktu berdoa saya hancur hati. Tiba-tiba di hati itu muncul begitu meyakinkan. Tidak usah berangkat. Saudara, begitu selesai doa, Ibu Gembala juga hancur hati. Kami dua menangis dalam doa. Begitu amin, lalu saya tanya kepada dia, saya ingin meneguhkan apa yang ada di hati saya. Bagaimana, Ma? Ibu Gembala dengan tegas menjawab, kita tidak boleh pergi. Wah, saya bilang cocok hati saya ini cuma mencari peneguhan aja. Tidak boleh pergi. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, kami batalkan. Semua tiket sudah dibeli. Beli bukan hanya sekali jalan, 2 kali pulang pergi. Surabaya, Manado, Melenguan itu terlaut. Lalu pulangnya Melenguan, Manado, Surabaya. Dan hotelnya harus kita juga sudah booking. Dan semua sudah dibayar lunas. Tetapi Bapak Ibu, saya percaya sekali bahwa inilah Roh Kudus. Inilah peringatan Roh Kudus. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Dia melarang kami untuk tidak boleh pergi. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di jalan. Kalaupun ada situasi terjadi, saya yakin sekali Tuhan bisa selamatkan kita dari kondisi itu. Tetapi itu sudah tidak enak. Atau saya berpikir kalau saya pergi mungkin akan ada sesuatu terjadi di dalam jemaat di Surabaya ini. Tapi kalau kami tidak jadi pergi, mungkin itu akan menetralisir kondisi yang ada di Surabaya. Karena itu kami suami istri putuskan untuk tidak jadi pergi. Udah tidak apa-apa, tiket sebagian mungkin bisa diselamatkan. Tapi sebagian pasti hangus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Kita melihat dalam Kisah Rasul. Pada pasal 20 ayat 22 berkata demikian. Tetapi sekarang sebagai tawanan Roh Kudus, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Kami suami istri tidak mengerti apa sebenarnya. Kok Tuhan taruh di hati kami sama persis. Satu keadaan yang begitu susah, begitu sedih, begitu tidak enak.
Dan kami sepakat bahwa ini pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tidak ingin untuk kami pergi. Mengapa? Hal yang pertama, saudara, perhatikan dengan baik. Roh Kudus itu kalau kita berjalan dalam pimpinan Roh, maka Roh Kudus itu bisa mencegah perjalanan kita kalau ada sesuatu yang tidak baik terjadi di perjalanan itu. Mari kita baca Kisah Rasul 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Coba saudara pikir. Mereka ini tujuannya ke Asia. Memberitakan Injil ke Asia. Tetapi Roh Kudus mencegah. Mereka tidak boleh ke Asia. Kenapa? Mereka tidak tahu ada apa sebenarnya. Sehingga Roh Kudus melarang mereka untuk tidak boleh ke Frigia dan ke Galatia. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kita mesti berjalan mentaati pimpinan Roh. Dan mereka mentaati pimpinan Roh itu. Saudara-saudara sekalian, keinginan daging mau pergi ke Asia, tetapi keinginan Roh tidak boleh ke Asia. Mana kita harus putuskan? Saya bersama dengan Ibu Gembala, kalau melihat secara lahiriah, semua dana yang kami dapat sudah kami bayarkan dalam perjalanan ini supaya bisa melayani di Talaut. Bisa berjumpa keluarga di sana, meneguhkan mereka. Saudaraku, tetapi Roh mencegah untuk tidak berangkat. Dan kami sebagai hamba Allah yang bergerak dalam pimpinan Roh, kami harus tunduk kepada Roh Kudus. Kami harus tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Dia mencegah untuk tidak boleh berangkat. Dengan apa? Dengan hati yang begitu sedih. Selama saya jadi hamba Tuhan, melayani keliling Indonesia, naik pesawat, naik kendaraan darat, naik kendaraan laut, tidak pernah seperti ini. Tidak pernah. Ini baru pertama kali terjadi. Apalagi semuanya sudah terbayar. Orang belum dibayar aja kita pergi berangkat karena memberitakan Injil. Apalagi perjalanan semua sudah beres. Sampai ke hotel-hotel di mana kami menginap sudah diselesaikan. Tetapi Roh Kudus mencegah. Tidak boleh berangkat. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami harus mentaati apa yang Roh Kudus inginkan. Dan itulah sebabnya hari ini kami tidak jadi berangkat ke Manado dan ke Talaut. Karena kami percaya ini pencegahan dari Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus memberi hidup kita diatur oleh Roh Kudus. Itu paling indah. Lewat apa saudaraku? Lewat kepekaan kita. Saudara, kepekaan itu hanya bisa ada kalau kita punya hubungan akrab dengan Tuhan. Kalau kita tidak bisa punya hubungan akrab dengan Allah, kita tidak bisa peka dengan suara Tuhan. Kalau saya umpamakan dengan seorang teman, kalau kita punya teman akrab, mungkin dia di Amerika, di sana, Anda di Indonesia. Tetapi ketika kita bicara per telepon, kita bisa mengerti siapa yang bicara, suara siapa yang ada di telepon bicara dengan kita. Karena kita punya hubungan akrab. Saya punya teman di Amerika, namanya Pendeta Hengki Sumapode. Dia di Amerika sudah lama.
Tiba-tiba dia telepon saya. Sudah lama bertahun-tahun tidak pernah ada hubungan. Tetapi ketika dia telepon begitu baru halo, saya, ini kan Hengki. Suaranya begitu jelas. Saya kenal persis suara itu. Karena dia teman akrab dengan saya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kalau kita berteman akrab dengan Tuhan. Yesus berkata, kamulah sahabatku. Saudara, kalau kita punya hubungan akrab dengan Allah. Kalau kita punya hubungan akrab dengan Yesus. Kita pasti mudah untuk membedakan suara hati kita sendiri, suara iblis, dan suara Allah. Pasti kita mudah membedakannya. Tetapi kalau kita tidak punya hubungan akrab dengan Bapa, kalau kita tidak punya hubungan akrab dengan Yesus, saudaraku, kita tidak mengerti, jangan-jangan itu hanya suara hati kita sendiri. Jangan-jangan kita pikir itu suara Allah, tapi ternyata suara iblis. Saya punya teman seorang berkata begini. Dia bilang, John, waktu itu dia dikejar-kejar oleh polisi. Dia sembunyi ke tempat saya. John, bagaimana ini? Loh, kenapa? Loh, pada waktu itu saya berdoa. Lalu, ya setelah saya berdoa, saya mendengar suara. Suaranya apa? Dia mencintai seorang anak gadis. Tapi tidak disetujui oleh orang tua anak gadis itu. Lalu dia datang pada sebuah bukit doa dan dia berdoa di situ. Dia bilang dia mau puasa 3 hari 3 malam. Tetapi baru hari kedua, tiba-tiba dia dengar suara. Udah, kamu gak usah selesaikan sampai 3 hari. Kamu sudah selesai keluar dari gua doa ini, pergi ambil anak gadis itu dan kamu bawa lari aja. Lalu dia ikuti suara itu. Dia pikir itu suara Tuhan. Lalu dia pergi, dia ambil anak perempuan, lalu dia bawa kabur. Itu udah pasti orang tuanya ngamuk. Pakai polisi untuk ngejar. Saya bilang, kamu tidak boleh sembunyi, selesaikan masalahnya. Minta maaf, saudara. Dan dia lakukan seperti itu. Sehingga selesai masalahnya dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada suara iblis, ada suara hati kita, ada suara Allah. Bagaimana Anda bisa membedakan? Tidak bisa kita bedakan kalau kita tidak punya hubungan akrab dengan Allah. Tetapi kalau kita punya hubungan akrab dengan Tuhan, saya percaya Anda akan mampu membedakan suara Allah dan suara iblis. Atau suara hati saudara sendiri. Kita perhatikan pada waktu Adam dan Hawa. Ketika mereka masih bergaul akrab dengan Tuhan. Setiap hari sejuk Allah berjalan-jalan di Taman Firdaus. Dan ngobrol dengan Adam dan Hawa. Tetapi satu ketika di mana Tuhan ingin ngobrol dengan mereka, Adam tiba-tiba mendengar suara langkah saja. Adam sudah tahu ini suara langkah Allah. Ini bukan suara langkah iblis. Ini suara langkah Allah. Bapak Ibu. Lalu terdengarlah suara panggilan. Di mana engkau? Adam mengerti persis. Ini suara Allah. Kenapa? Karena dia ada hubungan yang dekat. Ada hubungan yang akrab. Seringkali ngobrol bersama. Jadi mereka sudah hafal suara Allah. Mereka sudah hafal langkah-langkah Allah. Mereka tahu persis. Lalu Adam menjawab, aku di sini Tuhan. Aku bersembunyi sebab aku telanjang. Saudara. Dia mengerti persis itu suara Allah. Oleh karena punya hubungan yang dekat dengan Allah. Bahkan langkah-langkah Tuhan pun dia bisa membedakan. Dia tahu. Mari kita bangun hubungan yang akrab dengan Allah. Melewati apa? Menyerahkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus.
Kalau kita menyerahkan diri kita dibahasakan oleh Paulus, ditawan oleh Roh Kudus. Artinya orang yang ditawan itu dia menyerah total, seluruh kekuatannya itu ada dalam tawanan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Dan kita perhatikan bagaimana Paulus dia berkata, kami dicegah untuk memberitakan Injil di Frigia dan Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, izinkanlah Roh Kudus menuntun langkah-langkah hidup kita. Izinkanlah Roh Kudus mengarahkan, mengendalikan perjalanan hidup saudara dan hidup saya. Hal yang kedua, Roh Kudus itu di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kita lihat saudara. Roh Kudus itu bisa memberi keputusan. Ya. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, dikatakan di sini ada sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jadi saudaraku, rasul-rasul Tuhan ini, mereka bergerak di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan apa yang diputuskan oleh Roh Kudus, itulah juga menjadi keputusan mereka. Tidak ada pemberontakan di sana. Tidak ada perbantahan di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada persungutan di sana. Kenapa? Karena mereka berjalan dalam pimpinan Roh. Jadi keputusan Roh itu juga keputusan mereka. Mari kita berjalan benar-benar di dalam pimpinan Roh Kudus. Agar supaya kita tidak memutuskan sesuatu menurut keinginan daging kita. Tetapi biarlah kita memberi keputusan itu kepada Roh Kudus. Dan keputusan Roh Kudus itulah yang akan menjadi keputusan kita. Kalau keputusan Roh Kudus, keputusan kita sama seperti keputusan Roh Kudus, saya percaya dijamin Anda tidak akan salah mengambil keputusan. Dijamin kita tidak akan salah mengambil keputusan. Karena kalau itu sudah keputusan Roh Kudus, pasti itu tepat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mengapa ini bisa terjadi? Karena rasul-rasul Tuhan ini punya hubungan akrab dengan Roh Kudus. Kita harus bangun hubungan akrab dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, karena Roh Kudus itulah penolong bagi semua orang yang percaya. Jangan izinkan saudaraku, kehidupan daging itu menguasai saudara. Jangan kehidupan daging itu mengendalikan saudara. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, apakah kehidupan daging atau keinginan daging itu? Kita melihat di dalam kitab Galatia pada pasal yang kelima ayat 19. Ini ayat ini bukan lagi hal yang asing bagi kita. Perbuatan daging itu adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Inilah keinginan daging. Di dalamnya ada roh pemecah, tidak mau bersatu, selalu ingin mau menang sendiri, merasa hebat sendiri.
Yang lain diabaikan, mementingkan kelompoknya, mementingkan lingkungannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita harus membangun kesatuan sebagai umat Allah. Karena kita ini satu tubuh, kita satu roh. Oleh karena itu kita harus satu. Jangan merasa hebat sendiri. Dalam pelayanan pun demikian. Kita harus satu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Tetapi kalau kita melayani, melibatkan keinginan daging dalam hidup kita, maka kita condong untuk mementingkan diri sendiri. Mementingkan hanya di bidang pelayanan kita sendiri. Kita mementingkan mau hebat sendiri dalam pelayanan. Ini keliru besar. Kita mesti bangun satu kesatuan di dalam pelayanan kita agar supaya Roh Kudus bekerja dengan leluasa. Kita lihat di sini. Mereka bergerak bersama dalam keputusan Roh Kudus. Semua mereka juga ikut mengambil bagian dan memutuskan bersama dengan Roh Kudus. Tidak bertentangan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Sekali lagi hal ini bisa terjadi kalau kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Mari kita bangun hubungan kita akrab dengan Roh Kudus. Mari kita bangun hubungan kita yang akrab dengan Roh Allah. Agar supaya ketika ada sesuatu yang harus kita putuskan, maka bukan keputusan kita semata, tetapi biarlah kita melibatkan keputusan dari Roh Kudus. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, Roh Kudus itu tidak mengizinkan. Kalau tadi kita belajar mencegah, ini tidak mengizinkan. Sama sebenarnya dengan Roh Kudus itu bisa mencegah. Dalam Kisah 16 ayat 7 berkata demikian. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Kita perhatikan ini saudara. Kita tidak bisa seenaknya. Kita harus menunggu bagaimana bimbingan, pimpinan, arahan dari Roh Kudus itu supaya perjalanan kita tidak salah langkah. Coba kalau mereka tidak menyerah kepada pimpinan Roh Kudus, mungkin mereka sudah masuk di Bitinia. Tetapi karena mereka menyerah pada pimpinan Roh Kudus tidak mengizinkan mereka masuk daerah Bitinia. Mereka dicegah. Mereka tidak diizinkan. Mereka dilarang oleh Roh Kudus. Kita tidak mengerti. Kenapa? Mereka tidak tahu kenapa waktu itu mereka dilarang. Tetapi Roh Kudus itu tahu persis apa yang akan terjadi di depan. Apa yang akan terjadi di sana. Oleh karena itulah maka dia mencegah mereka. Dia melarang mereka. Dia tidak mengizinkan mereka masuk daerah Bitinia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, indah sekali. Kalau kita berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, itu sungguh sangat indah. Saya dan Ibu Gembala alami pada hari ini. Di tadi pagi, begitu kami mengambil keputusan, batal, tidak pergi. Walaupun semua tiket sudah dibayar lunas. Walaupun penginapannya sudah dibayar lunas. Bukan sedikit itu saudara. Bagi saya itu uang besar. Bukan uang kecil. Bagi saya. Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi saya lebih dengar-dengaran kepada Roh Kudus. Yang sudah memberi isyarat dalam hati kami berdua. Dengan perasaan yang sedih sekali. Dengan perasaan yang tidak enak. Kami tidak pernah terjadi seperti
tadi pagi. Kami ini sering keliling. Hampir seluruh Indonesia kami datang untuk beritakan Injil. KKR kemana-mana hampir seluruh Indonesia. Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kita harus menyerah kepada pimpinan Roh Kudus. Dan kalau kita menyerah pada pimpinan Roh Allah, pasti semua akan baik. Karena Roh Kudus itu tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Beberapa waktu yang akan datang, Roh Kudus sudah tahu apa yang akan terjadi di sana. Dia tahu, oleh karena itulah maka dia melarang. Saudara-saudara sekalian, Paulus berkata, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di Yerusalem. Tetapi sebagai tawanan roh, aku harus menuju Yerusalem. Ada seorang nabi yang bernama Agabus, mengambil ikat pinggang lalu dia ikat Paulus. Seperti inilah orang yang diikat. Saudara, tetapi apa Paulus katakan? Jangan kamu membuat aku susah. Sebab sebagai tawanan roh, aku tetap ke Yerusalem. Apapun terjadi aku tidak tahu. Tapi aku hanya berjalan dalam pimpinan roh. Saudaraku yang Tuhan kasih. Pimpinan roh dia ke Yerusalem, Paulus bukan enak-enak. Tapi dia menghadapi tantangan yang begitu luar biasa. Saudaraku, mari kita berjalan dalam pimpinan roh. Mari kita semua menyerah kepada pimpinan Roh Kudus. Agar supaya perjalanan hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan mengikuti perasaan hati yang tidak di dalam urapan kuasa Roh Kudus. Jangan mengikuti keinginan-keinginan daging. Karena keinginan daging akan membawa kita bertentangan dengan keinginan roh. Dan itu akan membuat Roh Kudus berduka dalam hidup kita. Tapi marilah kita membangun hubungan yang akrab dengan Roh Kudus. Lalu kita menyerah kepada pimpinan Roh Kudus. Sebagai orang yang hidup di dalam roh, biarlah kita juga mau dipimpin oleh roh. Maka kita akan melihat hal-hal yang tidak mungkin akan mungkin terjadi. Tuhan memberkati kita semua. Firman Allah tidak saya panjangkan pada saat ini. Tapi ajakan saya kepada kita semua. Mari kita bangun hubungan kita dengan Roh Kudus. Mari kita menyerah untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagai tawanan dalam roh Paulus, dia tidak lagi berjalan dengan keinginan sendiri. Tapi dia berjalan sebagai tawanan roh, berjalan dalam pimpinan roh. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kepadamu kami datang pada malam ini ya Bapa. Seraya kami menyampaikan rasa syukur limpah terima kasih. Karena besar kasih setiamu ke dalam kehidupan kami. Hingga sampai hari ini kami boleh berada dalam keadaan yang baik. Kami tahu ini bukan kuat gagah kami, tetapi ini karena kemurahan-Mu. Karena hidup di tengah-tengah virus yang begitu membahayakan. Bahkan varian baru yang sangat berbahaya. Sehingga saat ini rumah sakit penuh dengan pasien COVID. Ya Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Tolonglah umat-Mu. Tolonglah anak-anak-Mu ya Tuhan. Hindarkan kami dari semua ancaman virus yang membahayakan ini. Luputkan kami semua ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, tuntunlah kami dan bawalah kami berjalan menurut kehendak Bapa. Dan biarlah setiap pribadi kami dituntun oleh Roh Kudus. Kami mau berjalan dalam pimpinan roh saja. Bapa, ampuni segala kekurangan kami. Ampuni semua kelalaian kami. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini terjangkit oleh virus corona. Tuhan tolong jamah mereka semua.
bebaskan mereka dari penyakit virus yang membahayakan ini. Saat ini kami berseru atas nama Tuhan dan kami berdiri atas kebenaran firman Allah. Hai virus corona yang mencoba menguasai hidup anak-anak Allah. Pada saat ini kami tolak engkau pergi, keluar dari tubuh mereka sekalian. Biarlah mereka menjadi sembuh. Kami perintahkan engkau virus keluar dari tubuh anak-anak Allah ini. Menjadi sembuh mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perintahkan engkau keluar dalam nama Yesus. Karena itu kepada setiap engkau yang saat ini menderita oleh karena terpapar virus yang membahayakan, ini virus corona. Biarlah engkau dengar, hari ini engkau dibebaskan oleh Tuhan. Biar engkau dengar kuasa Allah membebaskan engkau. Roh Kudus akan menolong, membuat engkau sembuh. Karena Roh Kudus itu mengandung satu kekuatan yang dahsyat. Sehingga dia boleh menjadikan engkau sehat, menjadikan engkau kuat. Oleh karena itu saat ini terima mujizat dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah membebaskan semua umatnya dari serangan virus corona ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau dibebaskan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa Surga. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji namamu kekal selama. Kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami serahkan dalam pimpinanmu. Kami berdoa untuk pemerintah pusat sampai daerah. Kami berdoa untuk TNI dan Polri. Biar semua tetap ada dalam jaminan keselamatan dari Tuhan. Demikian kami berdoa untuk para medis. Biarlah mereka semua ada dalam kendali kuasa Allah. Mereka semua tetap dalam benteng perlindungan Tuhan. Sehingga tim medis kami Tuhan bisa bekerja dengan baik untuk menolong semua pasien virus corona yang saat ini kembali bertambah di negeri-negeri kami. Bapa terima kasih, kami berdoa biarlah perlindungan Tuhan menjaga melindungi para tim medis kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi terima kasih. Hamba menyerahkan semua anak-anak-Mu yang mendengar siaran online ibadah doa malam ini. Biarlah Engkau berkati mereka semua. Berikan mereka jaminan keselamatan ya Tuhan. Pagar kuasa Roh Kudus akan menjaga melindungi semua umat Allah. Dimanapun engkau berada, engkau terima jaminan keselamatan dari Tuhan. Roh Kudus sebagai penolong akan menjaga engkau, melindungi dan meluputkan kita dari serangan virus yang berbahaya ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Roh Kudus penolong. Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai bertemu lagi pada kesempatan doa malam berikutnya. Amin.